Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali alhamdulillah kita semuanya sehat walafiat. Sementara kalau mau tahu bagaimana kondisi orang lain, datang ke rumah sakit Fatmawati, datang ke rumah sakit UIN, rumah sakit Hermina, datang lihat. Baru sadar kita bahwa Allah masih sayang sama kita. Kalau begini-begini kita nggak sadar. Begitu ngelihat orang lain di rumah sakit, maaf, dipasang oksigen, nggak ketahuan, nggak bisa. Jangankan maaf untuk ngobrol dengan teman, jangankan untuk sholat berzikir, jangankan untuk puasa, anaknya pun dia tidak bisa melihatnya. Baru sadar, Bu, baru sadar kita ini nikmat Allah, nikmat paling besar yang sedang Allah berikan kepada kita. Baru sadar setelah kita melihat orang lain dalam kondisi tidak seperti ini. Makanya saya mengajak, Ramadan cuma tinggal 20 hari lagi, udah kurang nih. Tolong, maaf, doakan terus ya Allah sehat. Terus berdoa ya Allah sehat, ya Allah sehat, ya Allah sehat, berkah sampai bisa menuntaskan Ramadan ini. Dan isikan Ramadan dengan hal-hal yang positif. Jawab serentak jelas. Hadis riwayat Imam Muslim dari Anas radhiyallahu an. Kata Anas, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Islam syai'an illa a'ta." Rasulullah seorang pemimpin. Setiap masyarakat yang meminta kepada beliau, tidak pernah beliau tolak. Permintaan apapun yang masyarakat minta kepada Rasulullah, Rasulullah tidak pernah menolaknya, tidak pernah membuat masyarakat putus asa. Kata Anas, walaqad ja'ahu rajulun, ada seseorang non muslim datang kepada Nabi meminta sesuatu, minta kambing. Karena kekayaan pada zaman Nabi, kekayaannya itu binatang. Orang memiliki onta 15.000 ekor, sapi sekian ribu ekor, kambing sekian ratus ribu ekor. Begitu kekayaan mereka dulu. Itu kekayaan mereka dulu. Kebun korma, itulah kekayaan mereka. Kalau nggak ada duit, nggak ada makanan di rumah, ada makanan roti tapi nggak ada lauk pauk, datang langsung ke kandang kambing, potong 1 ekor, makan dengan 3 orang keluarganya. Kalau nggak cukup, potong 1 ekor lagi. Itu kekayaan mereka. Jadi kambing, onta dan sapi dan kebun kurma itulah khas kekayaan mereka dulu. Itu hebat. Datang seseorang non muslim kepada Rasulullah minta kambing. Fa'atahu ghanaman baina jabalaini. Kumpulan kambing di belakang gunung ini, berapa ekor tuh? Itu ratusan, seribuan. Kata Rasulullah, itu ambil semua. Non muslim datang kepada Rasulullah minta kambing. Kata Rasulullah, tuh kambing yang di lembah gunung itu, ambil semua. Berapa ekor tuh? Itu cara Nabi.
Bukan ngasih 1 ekor, 2 ekor. Ambil satu kelompok itu. Bawa sana. Akhirnya orang menilai, memang Nabi enggak main-main ini. Faraja'a ila qaumi, balik ke masyarakatnya. Sinon tadi. Sinon Muslim balik ke masyarakatnya. Faqala, dia langsung ngomong kepada masyarakatnya, saya sudah Islam. Tuh, aslimu, kalian Islamlah. Jadi orang terpengaruh dengan Nabi dengan akhlak mulia dan tidak pelit. Karena Nabi tidak pelit, pimpinan tidak pelit, pimpinan baik orangnya, semua menarik. Orang pulang ke kampungnya, katanya aslimu. Ayo kalian Islam semuanya. Kalau mau kaya. Tuh, orang baru masuk Islam, mualaf. Fa inna Muhammadan, yang namanya Muhammad, yu'ti ata'an man la yakhshal faqra. Dia kalau sudah memberi sesuatu kepada kita, dia tidak, si Muhammad itu, si Muhammad katanya, kan baru mualaf. Muhammad kalau sudah memberikan sesuatu kepada kita, seperti orang tidak takut kepada miskin. Nabi Muhammad kalau sudah memberikan sesuatu kepada masyarakat, seperti orang gak takut miskin. Ambil. Emang gua pikirin ambil. Mau berapa? Tambah lagi. Ambil lagi. Itu seorang pemimpin. Wa in kana ar-rajulu la yuslima ma yurid illa dunya. Si yang non muslim tadi masuk Islam, dia kepingin kambing. Itu aja masuk Islam. Makanya sekarang banyak orang jadi mualaf hanya untuk mendapat dana. Persis seperti ini jahiliyah ini. Dia masuk Islam karena mengharapkan dunia, dapat bantuan dari Nabi. Itu jahiliyah. Dapat bansos, itu yang diharapkan itu, bukan ikhlas. Dapat BLT, itu jahiliyah semuanya itu. Dia masuk Islam karena ingin mendapat kambing, ingin mendapat ini, ingin mendapat itu, bukan ikhlas. Biasa tuh. udah tahu tuh. Dekat dengan masjid kan, 2 hari lagi kan ada zakat fitrah, ada ini, ada itu, enggak ada ikhlas. Itu semua sifat jahiliyah. Dan enggak apa-apa, terus lanjutkan. Bagaimana? Fama yalbasu illa yasiran hatta yakunul islamu ahabbu ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Lama-lama berikan terus jahiliyah itu. Berikan terus, dekatin dia, undang dia berbuka puasa ke masjid, kasih zakat fitrah, kasih terus. InsyaAllah lama-lama dia terikat dengan masjid. Orang tadi dan sekelompok-kelompok kaumnya setelah itu dikasih pun gak mau lagi katanya. Karena sudah lezatnya dengan masjid, dengan Islam. Makanya orang-orang yang sedang kita tariklah masyarakat dengan pergaulan. Bergaul. Kalau sayang kepada masjid ini supaya jangan kosong, demi Allah saya ngomong, kalau masjid ini jangan kosong, caranya lewat hadis ini, kalau masjid ini jangan kosong, kita pembesar-pembesar masjid dekatin umat, dekatin masyarakat, pegang tangannya, tegur dianya, beri kalau bisa kita berikan, ajak kalau bisa kita ajak, jangan jaga jarak. Lama-lama dia penghuni masjid. Jawab serentak semuanya jelas. Enggak kemana-mana orang. Pertama memang kasih bansos, kasih ini, kasih itu, undang masjid, enggak apa-apa. Tapi lama-lama, makanya saya katakan masjid, musalla, apapun juga akan dibanjiri oleh rakyat kalau kita pimpinan sanggup mendekatkan diri, pendekatan dengan umat. Jangan jaga jarak dengan masyarakat. Tegur, Mas, apa kabar? Kemana aja Mas? Tegur, jangan sombong, jauh orang dengan kita.
Jawab serentak dengan semangat pagi. Jelas? Kalau sudah dekat dengan kita, kalau sudah sayang sama kita, kalau sudah cinta dengan kita, kalau cinta sudah melekat, kok gak ada yang sambung? Tuh ada yang sudah pernah mencicipinya. Kalau sudah cinta melekat, tai kucing rasa? Udah pernah rasa? Belum. Ya, itulah saya katakan, maaf, Bu, tokoh-tokoh, ibu ada tokoh di sini. Dekatkan dengan masyarakat, ajak mereka. Pertama diajak, capek memang, lama-lama ditegur, diules, insya Allah. Kenapa? Gak ada satupun manusia Muslim yang tidak cari ridha Allah dan ingin meninggal dunia dalam husnul khatimah. Oleh karena demikian, ayo kita merapat barisan, saling sayang, saling cinta, saling hormat, saling memberi, saling menutupi dan sebagainya. Jawab serentak terakhir. Jelas? Baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.